selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sasilia, saya di kelas 3A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku kerja 10 dan 11. Nah, yang sini yang pertama kita akan membahas buku kerja 10, yaitu identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Nah, di sini yang pertama ada elemen yang pertamanya itu identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal usaha. Nah, kriteria untuk kerjanya itu alasan kebutuhan modal usaha diidentifikasikan ada 3. Nah, batasan variabel alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi saya menjelaskannya tentang siklus pengembangan produk yang panjang. Nah, yang keduanya itu kriteria untuk kerjanya ada sumber-sumber modal personal diidentifikasi. Nah, sumber-sumber personal ini dapat mencakupi dana pribadi sendiri. Nah, yang keduanya itu sumber bootstrapping menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya atau cara apapun yang diperlukan. Nah, yang ketiga ada potensi peningkatan pendanaan. Nah, dalam potensi peningkatan pendanaan ini mencakupi creative sources atau sumber-sumber kreatif. Nah, ada elemen kedua yaitu identifikasi sumber-sumber pembayaran ekuitas. Nah, yang pertamanya itu ada business angel. Business angel mempunyai karakteristik yaitu mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan yang ada di masa depan. Nah, yang kedua ada jenis venture capital. Nah, jenis venture capital ini mencakupi berdasarkan cara pemberian bantuan. Itu ada single tier approach, two tier approach. Nah, yang selanjutnya ada initial public offering atau yang disebut dengan IPO. IPO ini dapat memberikan manfaat, meningkatkan kendala pinjaman, mengatasi kendala pinjaman, mempunyai bargaining yang lebih besar dari bank. Selanjutnya yang ketiga ada identifikasi pembayaran pinjaman. Yang pertamanya itu ada bank komersial, identifikasikan dengan mempunyai karakteristik bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, dan manajemen yang baik dan neraca yang sehat. Nah, yang keduanya itu ada SBA Guarantee Loan. SBA Guarantee Loan ini memiliki karakteristik yang pertama ada program SBA yang paling terkenal tersedia untuk usaha kecil atau KUR. Yang keduanya, hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan SBA. Yang terakhir, pinjaman jaminan SBA dapat dilakukan untuk digunakan hampir semua tujuan bisnis yang sah. Nah, yang terakhirnya itu ada sumber-sumber pinjaman lain, mencakupi teman dan keluarga. Nah, yang keduanya itu jaringan langganan peer-to-peer. Yang keempat, ada identifikasi sumber-sumber kreatif, pembiayaan, dan modal. Nah, yang pertamanya itu ada leasing atau sewa yang memiliki karakteristik yang pertama, sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seseorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Nah, yang keduanya itu ada leasing hampir selalu lebih mahal daripada membayar uang tunai untuk barang. Jadi, kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembiayaan piutang. Nah, yang terakhirnya itu ada SBIR. Nah, memiliki karakteristiknya itu program SBIR ini adalah program hebat kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. Nah, selanjutnya ini ada buku kerja 11 yaitu membahas evaluasi peluang pemasaran. Nah, yang pertamanya itu langkah-langkahnya yang pertama ada identifikasi peluang pemasaran, kriteria kinerja, hasil atau rekaman hasil. Nah, yang pertamanya itu dalam kriteria kinerja, informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Nah, yang pertamanya itu informasi pasar komparatif. Apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Nah, yang keduanya itu ada tren dan perkembangan pasar. Yang ketiganya itu pasar baru dan berkembang. Yang ketiganya itu ada probabilitas angka penjualan.
Nah, selanjutnya ada jenis pemasaran, dapat mencakupi pemasaran bisnis ke bisnis, pemasaran langsung, pemasaran barang, dan pemasaran jarak jauh. Nah, 1.2 ini potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, membentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Nah, yang pertamanya itu ada potensi pasar baru dapat mencakupi e-commerce. Nah, yang keduanya itu ada kontribusi pada bisnis dapat mencakupi, mempengaruhi pada volume penjualan, pertumbuhan, dan terakhir ada profitabilitas. Nah, 1.3 ini pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide kreatif. Diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan dikembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan aplikasi dapat mencakupi yang pertama ada consumer approach, yaitu ada penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggungan risiko, dan standarisasi pengumpulan informasi pasar. Yang kedua ini ada identifikasi peluangan pemasaran. Yang pertama, peluang pemasaran, identifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Nah, peluang pemasaran ini mencakupi pengembangan produk, yaitu dijual kepada pelanggan dengan mengubah FAB dan dari produk mengubah model atau menambahkan ukuran baru. Nah, 2.2 ini hasil evaluasi peluang diidentifikasikan untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang ini dapat mencakupi yaitu daya tahan bahan baku produk, keamanan produk tidak menimbulkan, standarisasi kemungkinan, dan kemudahan untuk dievaluasi kepada proses, kemudahan untuk ditangani. Nah, 2.3 ini kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Kelayakan finansial ini dapat mencakupi yaitu peluang. 2.4 kemungkinan strategi pesaing potensial ini diidentifikasikan dan dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Strategi pesaing ini dapat mencakupi pemotongan harga, periklanan ekstensif. Nah, yang kedua poin 5 ini ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Nah, ranking peluang pemasaran ini dapat mencakupi yaitu seasonal topics. Ketiga itu ada evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Nah, yang 3 poin pertamanya ini perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak, yaitu yang pertama perencanaan proyek pemasaran, infrastruktur, teknologi pemasaran, data pemasaran, dan analisis. Nah, 3.2 ini perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda tempat, termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelayan yang sudah ada. Perubahan organisasi ini dapat mencakupi yang pertama ada struktur organisasi berorientasi pelanggan, yang keduanya itu ada struktur organisasi berorientasi pasar atau wilayah. 3.3 ini perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Nah, yang pertamanya itu ada peralatan, biaya promosi, penelitian dan pengembangan, dan terakhir pelatihan staf. 3.4 ini komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Nah, komunikasi kelayakan ini yang pertama ada staf keuangan, tenaga pemasaran. Nah, 3.5 ini yang terakhir dokumentasi peluang pemasaran yang baru diidentifikasikan dan perubahan yang perlukan. Nah, jawaban yang ini adalah kemarin yang sudah dibahas dan sudah diisi oleh Google Form kemarin pada hari Kamis. Sekian dari buku kerja 10 dan 11 saya. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Terima kasih.